فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal azizul hakim, innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan ikhwas sekalian kajian tafsir Ibnu Katsir terlebih dahulu untuk ayat Al-Baqarah 57, ayat 57 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami naungi kalian wahai Bani Israel ketika itu dengan al-ghamam, yaitu awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kalian manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan tidaklah mereka menganiaya kami, tidaklah mereka menzalimi kami, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, setelah Allah Ta'ala mengingatkan azab yang telah disingkirkan dari mereka, yaitu Bani Israel, Allah juga mengingatkan mereka berbagai nikmat yang telah dikaruniakannya kepada mereka. Jadi berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel akan nikmat yang telah Allah Ta'ala karuniakan pada Bani Israel. Di antaranya, wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami naungi kalian dengan awan. Ghamam jamak dari kata ghamamah. Disebut demikian karena ia menutupi langit, yaitu awan putih yang menaungi mereka dari terik matahari di padang pasir. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh An-Nasai dan perawi lain dari Ibnu Abbas. Jadi wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dalam perjalanan Allah naungi mereka dengan awan. Ini menunjukkan bahwasanya naungan awan untuk seorang musafir yang sedang berjalan itu adalah kenikmatan. Itulah kenikmatan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna 'alaikumul manna, dan kami turunkan kepada kalian al-man. Di kalangan mufassir terjadi perbedaan pendapat mengenai makna manna. Menurut Ali bin Talhah dari Ibnu Abbas, al-manna itu turun kepada mereka, jatuh tepat di atas pohon, lalu mereka mendatanginya pada pagi hari dan memakan darinya sesuai dengan yang dikehendakinya. Mujahid berpendapat bahwasanya al-man berarti getah. Sedangkan menurut Ikrimah, al-man adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, semacam embun yang menyerupai sari buah yang kasar. As-Suddi berkata, mereka mengatakan, "Hai Musa, bagaimana kami bisa hidup di sini, di mana ada makanan?" Maka Allah pun menurunkan al-man kepada mereka yang jatuh di atas pohon jahe. Maksudnya bahwa semua penjelasan para mufassir mengenai al-man itu sangat atau saling berdekatan. Ada di antara mereka yang menafsirkannya sebagai minuman, ada juga yang lainnya. Yang jelas wallahu alam, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel
baik berupa makanan maupun minuman dan lain sebagainya yang mereka peroleh tanpa melalui usaha dan kerja keras. Jadi manna ini imma dia suatu minuman, imma dia suatu makanan gitu. Ya. Wallahu alam. Jadi al-manna yang sangat terkenal itu jika dimakan tanpa dicampuri apa-apa, maka ia berfungsi sebagai makanan sekaligus manisan. Jika dicampur dengan air, maka ia akan menjadi minuman segar. Jika dicampur dengan lainnya, ia akan menjadi jenis makanan yang berbeda. Gimana menurut antum? Apa kira-kira? Buah, gula aren. Alman, ternyata gula aren. Allah turunkan gula aren kepada Bani Israel. Campur air jadi minuman ya. Campur makanan bisa jadi ya. Masya Allah ya. Iya, jadi bubur kacang hijau. Baik, kemudian dalil yang menjadi landasan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kam'atu minal manni wa ma'uha shifaa'un lil 'ain." Jamur itu berasal dari man, dan airnya menjadi obat untuk mata. Jadi jamur, mushroom. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jamur itu berasal dari manna. Tapi jamur bukanlah manna. Bukanlah man itu, bukan. Tapi jamur berasal dari man. Makanya jamur itu adalah makanan yang beda sendiri, ikhwan. Dia dibilang pohon atau tumbuhan tidak seperti tumbuhan pada umumnya. Ya, jamur ya. Cuman hakikat dari man itu sepertinya saat ini nggak ada. Gitu loh. Wallahu alam. Ya, kalau misalnya jamur berasal dari man, sekarang pikirkan apa sih origin dari jamur itu sendiri. Nggak kena apaan ya, nggak tahu. Yang mana tadi karakternya apa? Kalau dimakan tanpa dicampuri apa-apa, dia bisa menjadi makanan dan manisan. Kalau dicampuri dengan air, dia bisa menjadi minuman segar apa? Ya nggak mungkin gula aren, karena jamur nggak berasal dari gula aren. Hah? Dan juga airnya, yaitu air dari jamur tersebut bisa menjadi obat untuk mata. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sejumlah perawi lainnya. Sedangkan kemudian mengenai kata salwa, Ali bin Abi Thalha berkata dari Ibnu Abbas, salwa itu seekor burung yang menyerupai puyuh. Mereka makan dari burung-burung tersebut, yaitu Bani Israel makan dari burung-burung itu, mirip dengan burung puyuh. Bukan telur puyuh, burung puyuh berarti apa? Anda pernah makan burung puyuh? Dia kayak ayam-ayaman gitu bukan, Pak Niman? Hah? Ya seperti itu kan? Iya, segini doang paling seberapa? Iya. Menurut Ikrimah, salwa adalah seekor burung seperti yang ada di dalam surga, lebih besar dari burung layang-layang atau sejenisnya. Wahab bin Munabbih mengatakan salwa adalah seekor burung yang banyak dagingnya seperti burung merpati. Burung itu mendatangi mereka dan mereka pun mengambilnya seminggu sekali pada hari Sabtu. Oh, Masya Allah. Jadi sebagian rezeki itu Allah mendatangkan ahli rizkinya tanpa diminta, tanpa diusahakan kadang-kadang. Ada yang seperti itu. Tetapi ujian untuk orang yang seperti ini bisa jadi lebih besar karena lebih potensi kufur nikmat dibandingkan dengan orang yang Allah datangkan kepadanya rizki dan nikmat setelah usaha kerasnya orang itu. Paham gak ya, ikhwan? Jadi potensi orang yang
terlalu dimudahkan, itu potensinya lebih berpotensi kufur nikmat dibandingkan dengan orang yang Allah Ta'ala takdirkan dia berusaha untuk mendapatkan kemudahan. Makanya ketika terlalu digampangkan, kita lihat banyak manusia yang kufur nikmat. Terutama zaman-zaman sekarang. Yang apa-apa jauh lebih gampang dibandingkan zaman-zaman lampau. Tetapi syukurnya manusia sekarang malah justru berkurang dibandingkan dengan orang-orang di masa lalu yang untuk apa-apa sulit gitu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar." Allah Ta'ala telah mendatangkan kepada kalian segala yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghimpunnya. Sesungguhnya manusia itu zalum, sering berbuat zalim, lagi pula sering kufur nikmat. Yaitu karakter manusia, lebih-lebih kalau terlalu dimudahkan. Tetapi tetaplah ketika Allah Subhanahu wa taala mempermudah sesuatu, tidak berarti Allah Ta'ala menginginkan keburukan dari yang nggak mesti. Ya bagusnya kalau misal sudah makin Allah permudah, kemudian orang itu bersyukur, ini paling afdal. La in syakartum la azidannakum. Maka Allah Ta'ala pertambah lagi kemudahan tersebut. Ya. Jadi sebagian rezeki ikhwah itu Allah berikan tanpa permintaan makhluk dan tanpa kesulitannya. Hanya saja potensi untuk kufur nikmat itu lebih besar daripada orang yang memohon-mohon pada Allah dan berusaha kemudian mendapatkannya. Ada juga teringat ikhwan mental dari sebagian talibul ilm di kampus kami ya sebenarnya. Yang mana dan ini terjadi kemanjaan dari segi bekerja dan mencari nafkah. Karena kita belajar, kami ini belajar di kampus, buku digratiskan, semua buku. Padahal kitab-kitabnya impor mahal tebel-tebel. Kemudian setiap bulan atau satu semester nggak ada bayaran sama sekali, nggak ada bayaran sama sekali. Karena selama 7 tahun di Libya, Ana cuma bayar buat beli batik di acara wisudaan kakak kelas. Udah itu doang. Itu juga paling 150.000 doang. 7 tahun itu nggak pernah bayar buku, bayar apa, nggak pernah. Dan Ana menyempatkan kemudian alhamdulillah untuk bekerja ketika itu. Ngajar, bekerja, berdagang. Tapi kita lihat kebanyakan dari ikhwan dengan mudahnya seperti itu. Dan ditambah dapat mukafaah. Ya. Ini baik. Lebih-lebih kalau misalnya lulusannya Madinah misalnya, atau kuliah di Madinah, ya. Mukafaah lebih besar dan banyak hal yang dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah berkah. Tapi dengan itu kemudian ada mental yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak kuliahan pada umumnya. Di antara mental perjuangan untuk menegakkan izzah, untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau tanpa adanya keterkaitan dengan ilmu syar'i. Artinya dia kerja benar gitu. Baik kerja benar atau dagang gitu. Maka banyak yang kemudian adalah orang kita nggak
apa namanya, nggak bayar basis, nggak bayar SPP, apa namanya, semesteran nggak bayar, ujian nggak bayar, nggak ada daftar ulang bayar 15 juta, nggak ada, nggak ada, buku nggak ada, nggak bayar. Akhirnya apa ya kawan? Ya itu mentalnya jadi sudah terlalu banyak diberi kemudahan, akhirnya tidak meningkat dari segi mental ini nih. Belajarnya ya alhamdulillah belajar ilmu syar'i. Ya, tapi ada mental yang perlu diralat. Akhirnya menjadi orang-orang yang manja dari segi apa? Mencari nafkah. Nanti ketika lulus, imma kerja di sekolah atau yayasan yang udahlah, yang penting dapat gaji pokok atau yang penting dapat amplop saja. Jadi udah nggak mau berdagang, nggak mau apa. Padahal waktunya banyak yang kosong. Dan yang waktu yang kosong itu karena sudah lulus, bagi yang tidak sadar, tidak menghabiskan waktu untuk belajar, menuntut ilmu, baca kitab. Itu terjadi banyak dari lulusan kampus-kampus syariah. Ya, dan ini semua merupakan kufur nikmat. Jadi barang siapa yang lulus kampus syariah, baik entah Madinah, entah Sudan, entah Libya, entah mungkin STDI, dan kemudian setelah lulusnya tidak melanjutkan belajar secara sungguh-sungguh, belajar secara sungguh ini nggak mesti S2, nggak mesti. Yaitu dengan kesadaran bahwa saya ilmu ini harus betul-betul dijaga. Nggak seperti itu, atau mencukupkan yang penting sudah kerja di sekolahan, sudah kerja di ma'had, nggak ada pertambahan perbendaharaan kitab maupun ilmu, maka ini semua masuk dalam kufur nikmat. Karena sudah Allah Ta'ala mudahkan baginya, namun qadarullah dia tidak mengembangkannya. Iya, jadi hati-hati dengan kemudahan. Bahkan kemudahan itu bisa menjadi fitnah, sebagaimana fitnahnya yang menimpa Bani Israel. Dengan mereka diberikan yang terbaik, yang termudah, namun kemudian mereka kufur nikmat dengan itu. Baik, kemudian Ibnu Athiyah mengatakan, menurut kesepakatan para mufassir, salwa itu adalah burung. Sedangkan Al-Hudhali telah melakukan suatu kesalahan dengan menyatakan bahwa salwa itu adalah madu. Jadi yang menafsirkan salwa itu madu, khata' menurut Ibnu Katsir. Jadi salwa itu adalah suatu jenis macam burung. Adapun makanan yang tadi apa? Kalau dijadikan makanan dia bisa menjadi makanan manisan, kalau dijadikan minuman dia menjadi minuman segar. Wallahu alam apa itu. Ya, jadi kalau misalnya antum punya anak kembar perempuan, satu namanya man, satu namanya salwa. Tapi kalau man nggak enak kalau man. Iya, jadi ini perempuan tapi kok namanya man. MAN kan. Madrasah aliyah negeri nanti jadinya. Iya, jadi ya difikirkan lagi ya. Nasi kebuli ada ya, merek mana wasalwa ya? Ya Pak ya? Teman-teman keranggan ya? Iya. Iya. Baik, firman Allah Ta'ala, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Ini merupakan perintah yang mengandung makna pembolehan, bimbingan, dan penganugerahan. Nah, ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ambil kesempatan tersebut. Gitu loh. Jangan kemudian ini terlalu mudah bagi saya. Enggak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian kata Allah apa? Kulu. Makan. Jangan diabaikan anugerah dari Allah. Begitu. Jadi ketika Allah memudahkan suatu hal buat kita nggak boleh kemudian suudzon sama Allah. Allah memudahkan bagi saya, janganlah. Enggak usahlah gitu. Enggak. Ya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan tidaklah mereka mengenai kami, tetapi merekalah yang mengenai diri mereka sendiri. Artinya, kami telah memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang telah kami rezekikan kepada mereka, dan mereka dapat mengisi hidupnya untuk beribadah semata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Saba 15,
kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rizki Rabbmu dan bersyukurlah kepadanya. Namun mereka melanggar dan ingkar. Dengan demikian mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Jadi orang yang tidak bersyukur pada Allah, pada hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri gitu loh. Padahal mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya, berbagai penjelasan dan mukjizat yang sudah pasti serta hal-hal yang luar biasa. Dari keterangan di atas tampak jelas keutamaan para sahabat Nabi Muhammad alaihissalam atas sahabat para nabi lainnya dalam hal kebenaran, keteguhan, dan tidak menyusahkan di dalam perjalanan yang mereka lakukan bersama beliau ataupun di tengah peperangan. Sebagai contoh pada perang Tabuk yang sangat terik dan melelahkan. Masya Allah. Masya Allah Miftah. Mereka tidak meminta hal yang di luar kebiasaan, serta tidak meminta pengadaan sesuatu, meskipun hal itu sangat mudah bagi Rasulullah SAW. Jadi ini lihat di sini. Apa keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW atas sahabat Nabi lainnya dalam hal hak, kebenaran, keteguhan, dan tidak menyusahkan dalam perjalanan yang dilakukan bersama Nabi ataupun di tengah peperangan. Contoh pada perang Tabuk yang meletihkan, terik, yang luar biasa dan melelahkan. Para sahabat Nabi alaihissalam, Nabi Muhammad, para sahabatnya, mereka tidak meminta hal yang di luar kebiasaan serta tidak meminta pengadaan sesuatu. Mereka sabar, meskipun hal itu sebenarnya mudah bagi Rasulullah. Ya, minta aja sama Rasulullah, ya Rasulullah tolong turunkan, mintakan kepada Allah Ta'ala turunkan ini, kan gampang. Ya. Setelah benar-benar dililit rasa lapar, barulah mereka minta untuk diperbanyak jatah makan mereka dengan mengumpulkan semua yang ada pada mereka. Lalu terkumpullah setinggi kambing yang sedang menderum. Selanjutnya beliau berdoa kepada Allah Ta'ala memohon berkah atasnya. Tuh lihat. Ketika udah kepepet, maka ayo kita kumpulkan makan-makanan yang ada pada kita. Kumpulin. Allah musta'an. Depan itu. Full musik itu depan itu. Itulah. Semoga Allah beri hidayah. Kesian. Orang hidup dari pagi sudah seperti itu. Ya. Tapi para kulihal. Itulah kesabaran para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi di antara yang patut kita contoh dari mereka radhiyallahu anhum adalah kita menggali potensi pada diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang baru atau hal-hal yang di luar kebiasaan. Coba lihat apa yang ada pada dirimu dari kenikmatan. Mungkin itu bisa lebih menenangkan dibandingkan hal-hal yang engkau minta dari hal yang baru. Jadi selanjutnya beliau baru memohon pada Allah Ta'ala berkah atas makanan yang dikumpulkan. Setelah itu beliau menyuruh mereka untuk memenuhi wadah masing-masing. Wadah mereka masing-masing. Demikian juga ketika mereka membutuhkan air. Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah. Maka datanglah kepada mereka awan. Lalu Allah menurunkan hujan. Hingga akhirnya mereka minum dan memberi minum untanya dari air tersebut. Selain itu, mereka juga mengisi tempat minum mereka hingga penuh. Ketika mereka perhatikan, hujan itu tidak melampaui rombongan itu. Inilah sikap yang paling sempurna bagi seorang pengikut, sabar dalam menghadapi ketentuan Allah dan sabar dalam mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini berbeda dengan karakter para pengikut nabi-nabi sebelumnya. Ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum jami'an, itu mereka sabar. Padahal ingat loh, para sahabat Nabi kebanyakannya adalah orang-orang yang dulunya musyrik. Yang dulunya Allah rendahkan dengan kesyirikan dan hinakan dengannya. Tapi ketika mereka hijrah menuju Islam, mereka menjadi orang yang paling Masya Allah. Itu pelajaran. Kemudian kita lihat Bani Israel. Bani Israel itu sejak lahir mereka sebagai hamba Allah, sebagai muslim. Iya, karena mereka keturunan para nabi. Ya, keturunannya Nabi Ishak, keturunan Nabi Yakub. Maka apa yang kita dapatkan di surah Al-Baqarah? Kata mereka,
lan nasbira ala ta'ami wahidin. Ya Musa, kami tidak bisa bersabar atas satu makanan saja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Padahal itu sudah apa? Diberikan apa? Manna wassalwa. Maka kata mereka, lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Coba. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Udah, manna wassalwa itu makanan termewah ketika itu ya ikhwan. Dan itu makanan yang termewah dan diberikan oleh Allah cuma tanpa usaha mereka. Tapi mereka bilang, aduh, kami nggak bisa sabar dengan ini, kami bosan dengan kenikmatan ini. Dan kemudian mereka mintanya apa? Mimma tumbitul ard, baql. Apa baql? Sayur mayur, baqalah, makanya baqalah tukang sayur. Ya, ketimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Kira-kira apa? Downgrade gitu? Iya, dikasih ricis, taunya minta sama apa? Warteg. Ya, gimana Miftah? Ya, dikasih ricis atau dikasih Pizza Hut, McD, kemudian mintanya apa? Jengkol di warteg. Ya boleh sih, fadl, cuman kan ini kan apa? Atas tabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Lihat tuh bagaimana, karena ketidaksabaran. Lihat ketidaksabaran dan ketergesaan kemudian melazimkan apa? Malah jadi downgrade yang tadinya sudah nikmat. Jadi turun nikmat tersebut. Adapun orang yang bersabar maka dia akan mendapatkan kemenangan. Lihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka ketidaksabaran seseorang ya dikhawatirkan melazimkan apa? Melazimkan hilangnya nikmat yang sudah mapan dan berganti dengan nikmat yang jauh lebih rendah. Gara-gara apa? Gara-gara tergesa atau tidak sabar. Semoga Allah jadikan anak dan juga antum sebagai pengikut Rasulullah SAW yang bersabar dalam menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.